Tapi ingat ya Bim, kamu harus merahasiakan apapun yang terjadi di antara kita berdua nanti, kata Bu Salsa ketika mobilnya sudah mulai menginjak jalan menuju puncak. Siap Bu. Kalau sedang berduaan begini sih jangan pakai istilah siap-siap terus biar jangan kaku kedengarannya. Iya Bu, nanti kamu akan kuangkat menjadi asisten pribadiku. Dengan gaji dan fasilitas jauh lebih banyak kalau dibandingkan dengan jabatan sekarang. Wah, terima kasih Bu. Baru mendengarnya aja saya sudah bahagia sekali, kataku. Gajimu bahkan akan lebih tinggi daripada manajer-manajer. Iya Bu, iya. Sebenarnya sejak pertama kali melihatmu, aku langsung suka padamu. Tapi aku ingin tahu dulu cara kerjamu seperti apa. Setahun aku mempertimbangkannya, dan sekarang aku ingin kamu menjadi milikku. Jelas Bu Salsa. Iya Bu, hanya itu yang terlontar dari mulutku dalam perasaan yang bercampur aduk. Tapi aku ingin kamu benar-benar berprestasi di perusahaanku nanti. Iya Bu. Kalau perlu kamu kuliah lagi sampai menggondol S1. Itu cita-cita lama saya Bu. Tapi bagaimana mungkin saya kuliah sambil kerja? Tanya aku. Setelah kamu kuangkat sebagai aspri, jam kerjamu bebas. Yang penting asal nongol aja di kantor tiap hari. Tugasmu bisa dikerjakan di kantor, bisa juga di rumah. Nanti deh tugasmu aku jelaskan secara terperinci. Yang penting kamu punya tekad kuat untuk mengembangkan perusahaan. Lalu bekerjalah secara jujur dan ulet. Iya Bu, terima kasih. Kurangi kecepatannya Bim. Sebentar lagi harus belok ke kiri. Iya Bu, sahutku sambil mengurangi kecepatan mobil yang sedang kukemudikan ini. Nah sekarang belok ke kiri di depan itu, kata Bu Salsa sambil menunjuk ke sebuah jalan yang agak kecil. Sedan yang kukemudikan sudah memasuki jalan yang agak kecil menuju Villa Bu Salsa yang letaknya agak tersembunyi, tapi dijaga oleh seorang lelaki berseragam security. Villa Bu Salsa itu kelihatan biasa-biasa saja kalau dilihat dari luar. Tapi setelah masuk ke dalamnya, wah betapa megahnya villa bosku ini. Namun aku tak sempat berlama-lama menyaksikan kemegahan villa itu, karena Bu Salsa langsung menarik tanganku. Ayo kita menikmati suasana di puncak ini, kata Bu Salsa. Aku mengangguk sambil tersenyum. Coba kamu tebak berapa usiaku sekarang? Tanyanya. Aku tahu bahwa wanita paling senang kalau dianggap lebih muda dari usia sebenarnya. Karena itu aku menjawab, masih di bawah 25 tahun Bu. Memangnya aku kelihatan semuda itu? Usiaku sudah 32 tahun Bim, jawabnya. Masa sih Bu? Kelihatannya seperti belum 25. Sepasang mata Bu Salsa menatapku dengan senyum manis di bibirnya. Aku terharu diperlakukan sejauh ini oleh Bu Salsa. Tapi aku tak mau mengumbar terlalu jauh mengenai beliau karena takut salah kata dan bisa menimbulkan masalah di kemudian hari.
Di restoran itulah Bu Salsa sempat bertanya kepadaku, "Kamu tentu punya kebutuhan yang mendesak yang mungkin tidak terjangkau oleh kemampuanmu. Apa yang paling mendesak sekarang ini?" Bu Salsa kepada aku. Aku tidak mau mengucapkannya karena dana yang dibutuhkan besar sekali, sahutku sambil menunduk. "Sebutkan aja, kalau masuk di akal, aku akan membantumu. Yang penting prestasimu di perusahaan harus ditingkatkan nanti," kata Bu Salsa sambil memegang tanganku. Merenovasi rumah tidak muluk-muluk sih, hanya ingin agar 2 kamar yang ada di rumahku dibuat kamar mandi masing-masing, itu saja, sahutku. "Sekarang kamar mandinya di luar kamar tidur?" tanya Bu Salsa. "Iya," aku mengangguk sambil menunduk. "Kalau ku kasih rumah baru yang tinggal huni aja gimana?" katanya. Dia mau menolak, tapi rumahku itu peninggalan almarhum ayahku. "Jadi aku akan berusaha untuk tidak meninggalkan rumah itu, Bu," kataku. Bu Salsa hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum. Dan setelah makan siang selesai, Bu Salsa bertanya lagi, "Memangnya kamu gak mau punya mobil supaya kamu lebih bergengsi di kantor nanti? Kan kamu sudah kuangkat sebagai aspri, ya nih?" Aku cuma menjawabnya dengan senyum datar di belakang setir mobil bosku yang cantik itu. Tapi setelah berada di dalam villa kembali, Bu Salsa menyerahkan 3 helai cek padaku sambil berkata, "Ini untuk membeli pakaianmu supaya kamu kelihatan lebih ganteng nanti. Ini untuk merenovasi rumahmu. Dan ini untuk membeli kendaraan roda 4 agar kamu lebih disegani di kantor nanti, Hani." Aku terbelalak setelah melihat nominal yang tertera di ketiga helai cek itu. Kalau dijumlahkan semua, wow, besar sekali. Bahkan mungkin terlalu besar bagiku. "Cinta, ini besar sekali jumlahnya. Apa cinta tidak salah tulis?" "Tentu saja tidak salah tulis. Sebelum berangkat dari rumahku pun cek itu sudah kutulis dan sudah kupertimbangkan sebelumnya," kata Bu Salsa. "Karena kamu sangat berharga bagiku. Jauh lebih berharga daripada nominal yang tertulis di ketiga helai cek itu." Dengan tangan bergemeteran ku bolak-balik ketiga helai cek itu. Dan tanpa terasa, air mataku pun merembes dari kelopak mataku dan mengalir ke pipiku. "Loh, kok malah menangis?" tegur Bu Salsa sambil menyeka air mata yang mengalir di pipiku. "Aku terharu, Cinta. Dirimu seolah bidadari yang diturunkan dari langit hanya untuk membahagiakan hatiku. Terima kasih, Cinta. Hadiah ini adalah kado yang terindah buat dari ulang tahunku yang jatuh pada hari ini." "Oh iya, jadi kamu pas 21 tahun pada hari ini." Bu Salsa memberiku selamat. "Iya, Cinta. Silahkan aja lihat di biodataku kalau di kantor nanti." Begitulah ketika hari mulai malam, kami makan malam di restoran yang berbeda. Karena Bu Salsa ingin makan Chinese food yang halal, katanya. Kebetulan restoran yang diinginkannya ada, meski agak jauh untuk mencapainya. Hari Senin aku mengantarkan Bu Salsa ke Jakarta untuk mengurus bisnisnya. Dan kami pulang dari Jakarta ketika hari mulai sore, langsung menuju kotaku. Cek itu bertanggal besok semua, jadi besok gak usah masuk kerja dulu. Carikan aja cek-cek itu dulu, kata Bu Salsa.
diambil cash atau mau dimasukkan ke buku tabunganmu? Tanya Bu Salsa ketika sedannya sudah meninggalkan daerah puncak. Supaya aman, mungkin akan kumasukkan ke rekening tabunganku aja, sahutku. Itu lebih baik, kata Bu Salsa, dan mobil sedan mewah yang kukemudikan meluncur terus di jalan aspal dengan keceriaan menyelimuti batinku. Aku pulang dengan batin penuh semangat karena aku telah memetik kemenangan pertama dalam perjuanganku untuk membahagiakan ibu. Seperti biasa, ketika aku pulang di hari yang sudah malam begini, aku selalu membuka pintu depan dengan kunci cadangan yang selalu kusimpan di dalam dompetku. Lalu aku masuk ke dalam rumah dan langsung mencari ibuku.